Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di surga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu, Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Haleluya. Sampai tiba waktu-Mu, sampai tiba waktu-Mu bagiku. Katakan ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Oh, tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktu-Mu, sampai tiba waktu-Mu bagiku. Ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Haleluya. Oh, ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba
tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi pribadi yang berkenan, menjadi pribadi yang berkenan. Katakan sekali lagi, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu, karena kami memerlukan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu itulah yang akan terus mengubah kami, supaya semakin hari kami semakin berubah menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Lalu di sepanjang hari hidup kami berjuang untuk terus hidup berkenan seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 69 ayat 10, kalau kita membaca bagian yang pertama dikatakan begini, sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Saudara, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus memeriksa hati kita dengan jujur. Seberapa besar rasa cinta kita, kerinduan hati kita akan rumah Bapa di sorga. Orang yang merindukan rumah Bapa di sorga sama dengan orang yang memilih untuk hidup hanya mencintai Tuhan saja. Saudaraku, ini harus menjadi satu-satunya pilihan hidup yang tidak boleh digantikan dengan cinta kita kepada apapun dan siapapun, ya. Tuhan harus menjadi satu-satunya kesukaan hati kita, kesenangan hati kita. Tuhan harus menjadi satu-satunya kebahagiaan hidup kita dan tidak boleh digantikan dengan apapun, saudaraku. Karena ketika kita menjadikan Tuhan segala-galanya bagi kehidupan kita, maka itu akan menjadi harta kekal yang akan kita bawa sampai kita berada di balik kematian. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau firman Tuhan katakan, sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, itu artinya kita harus memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan lebih daripada apapun, saudaraku. Orang yang memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan lebih daripada apapun, ia tidak akan membiarkan hatinya terikat dengan dunia ini. Ia tidak akan membiarkan hatinya jatuh cinta kepada dunia ini. Itulah kenapa kita harus jujur memeriksa diri kita masing-masing. Periksa hati kita dengan jujur, saudaraku. Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan lebih daripada apapun? Sama seperti kerinduan hati sang pemazmur yang dikatakan di dalam Mazmur 73. Kalau kita membaca ayat 25, dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudaraku, ini harus menjadi prinsip hidup kita sebagai orang percaya. Bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita sudah tidak lagi mengingini apapun yang ada di dunia ini.
Mungkin sebagian orang akan berkata terlalu berlebihan, tetapi saya harus katakan dengan jujur, orang yang tidak mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya, dapat dipastikan kehidupannya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara perhatikan itu, ini tidak berlebihan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya, kehidupannya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena orang yang tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati itu kan sama dengan orang yang mendua hati. Artinya mulutnya bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi hatinya masih tetap terikat dengan dunia ini, masih tetap ingin menikmati dunia ini. Kalau cara hidup kita seperti itu, berarti kita menduakan Tuhan, saudaraku. Di dalam Matius pasal 6 ayat 24, firman Tuhan dengan sangat tegas sudah mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Perhatikan ini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kita akan menjadi pendusta kalau kita berkata kita mengasihi Allah, tetapi kita juga masih mencintai dunia ini, masih mengasihi dunia ini, masih ingin menikmati dunia ini. Itulah kenapa kita harus memiliki prinsip hidup sama seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 73 tadi. Kita harus berani berkata, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini selaras dengan apa yang dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini harus menjadi prinsip hidup kita sebagai orang percaya dan tidak boleh diganti dengan apapun. Saudara ingat ini, jika selama kita hidup di dunia ini, kita tidak hidup hanya bagi Kristus. Dengan kata lain, kalau kita tidak hidup hanya bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga, maka dapat dipastikan kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Sebab orang yang tidak hidup bagi Kristus, ia tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Orang yang tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga tidak akan diterima di dalam kerajaan sorga. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan, dan itu adalah perkataan yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri, seperti yang ditulis di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudaraku, kalau kita mau merenungkan perkataan Tuhan Yesus ini secara benar, maka sesungguhnya Tuhan Yesus hendak berkata, kamu memanggil aku Tuhan, itu benar. Tetapi panggilanmu itu menjadi tidak berarti jika engkau tidak hidup sama seperti aku telah hidup, yaitu hidup untuk melayani Bapa di sorga, melakukan kehendak Bapa di sorga dalam keadaanku yang sama seperti manusia. Saudara perhatikan itu, dan itu bisa dibuktikan. Kalau kita membaca Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, jadi kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita berkata kita berada di dalam Yesus, maka kita harus mengikuti jejak hidupnya. Kita harus melakukan segala sesuatu seperti yang dilakukan Kristus selama hidupnya dalam keadaan sebagai manusia, yaitu hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga.
Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah yang saya maksudkan tadi. Kita memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan itu benar. Namun akan menjadi percuma, saudaraku, kalau kita hanya memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, tetapi di dalam sepanjang hari hidup kita tidak pernah hidup sama seperti Yesus, yaitu hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kehidupan kekristenan kita akan menjadi sia-sia, saudaraku. Sebab orang yang akan memiliki hidup yang sesungguhnya, yang akan tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, adalah orang-orang yang sejak di dunia ini hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kalau saat ini kita tidak berani mengambil keputusan, hanya hidup bagi Kristus saja, yaitu hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama kita hidup di dunia ini, dapat dipastikan, saudaraku, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan di kekekalan nanti, kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Saudara dengar ini, hanya orang yang berani menetapkan hatinya, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupannya, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan hidupnya, kesukaan hatinya, kebahagiaan hidupnya. Orang-orang seperti inilah yang akan dikenal oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak berani menetapkan hati kita untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada apapun, kita sama dengan orang-orang penakut. Kita sama dengan orang-orang yang tidak percaya, yang digambarkan di dalam Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudaraku, saya harus katakan dengan tegas, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita mau memilih yang mana? Memilih mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, atau mencintai dunia ini, mengasihi dunia ini, dan akan binasa di kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Ampunilah kami kalau selama ini hati kami masih seringkali terikat dengan dunia ini. Kami mohon pengampunan Bapa di sorga, dan di sisa umur hidup kami hanya mau hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami percaya saat ini Engkau akan memberkati kehidupan kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.